Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua? Nah, harap antum dalam keadaan sehat dan semuanya diberkahi Allah ya. Nah, kita akan melanjut pelajaran kita mengenai namanya organ reproduksi ya. Karena rasa ini karena waktunya kita mepet, jadi anak cepat-cepat aja ya. Nah, jadi ada yang namanya organ reproduksi pria itu salah satunya adalah namanya testis. Nah, testis ada namanya epididymis, ada juga namanya vas deferens, scrotum, penis dan lain-lain. Ini merupakan salah satu alat salah satu alat reproduksi pria ya. Jadi sperma antum itu ataupun pusat dari hormon testosteron itu ada di bagian testis. Nah, testis ini diselubungi ataupun dilindungi oleh yang namanya skrotum ya. Nah, skrotum ini adalah yang membuat testis antum itu terjaga suhunya ya, terjaga suhunya. Jadi sudah diproses ini di dalam testis spermanya, nanti bakalan diproses pendewasaan itu di bagian epididymis. Nah, di bagian epididymis ini nanti bakalan menumpuk yang namanya sperma yang sudah siap untuk direproduksikan. Setelah selesai nanti bakalan mengalir ke vas deferens. Nah, ke vas deferens ini bakalan mengalir kemari, lalu ada namanya vesica seminalis. Nah, vesica seminalis ini dia adalah bagian aksesoris dari tempat yang mempunyai untuk mensterilkan yang namanya jalur menuju ke keluar penis. Jadi kan karena ini ada dua saluran pembuangan, ada kandung kemih, air seni antum, juga keluarnya sperma. Jadi sebelum yang namanya sperma antum itu keluar, ada juga yang namanya disterilkan dulu oleh vesica seminalis ya, sama juga kelenjar Cooper juga. Nah, jadi sehingga jalan menuju keluar penis ini spermanya itu masih tetap hidup ya. Setelah keluar barulah itu terjadi yang namanya inilah dia kelenjar bulburetral, ada merupakan sepanjang kelenjar berhubungan langsung ke uretra. Nah, kelenjar ini menghasilkan cairan berdasarkan urin yang mengandung asam di dalam uretra. Nah, itulah dia ya prosesnya. Nanti kita bakal membahas namanya spermatogenesis dan oogenesis. Ya, kita bahas organ-organnya dulu. Nah, kalau yang namanya organ reproduksi wanita, yaitu ada beberapa part ya. Beberapa part ada namanya labia mayor sama labia minor. Nah, di sini ada namanya bagian luarnya, lalu ada bagian dalam itu ada disebut dengan vaginanya. Nah, vagina ini di dalam ya. Nah, di sini adalah kandung kemihnya. Kalau laki-laki dia kandung kemihnya di sini ya kan. Nah, perempuan juga di sini. Jadi di sini adalah tempat vaginanya. Lalu di antara nama pemisah antara vagina dengan rahim, namanya rahim atau disebut dengan uterus, itu ada disebut namanya cervix atau leher rahim. Nah, leher rahim itu di sini ya. Nah, leher rahim itu di sini. Jadi leher rahimnya di sini nanti bakalan nyambung ke uterus dan juga bakalan nyambung ke yang namanya oviduct atau tuba fallopi. Nah, dari tuba fallopi itu nanti ada namanya ovarium. Nah, disinilah tempat namanya ovarium memproduksi sel telur ya. Nah, jadi kalau udah sel telurnya masuk kemari, kalau nggak dibuahin nanti bakalan jadi siklus menstruasi. Nah, nanti kita bahas.
Nah, sekarang kita bahas tentang yang namanya gametogenesis. Gametogenesis itu adalah pembentukan gamet. Ya, proses gametogenesis. Gamet itu adalah gamet sel kelamin, genesis itu adalah proses pembentukan, ya, atau juga proses terbentuknya suatu sel kelamin atau gamet, ya. Nah, gametogenesis itu ada dua, ada yang namanya spermatogenesis dan oogenesis. Nah, spermatogenesis itu sel induk spermanya disebut dengan spermatogonium. Nah, ini spermatogoniumnya. 46 ini apa, Ustaz? 46 ini adalah jumlah kromosomnya, ya. Nah, jadi spermatogonium ini bakalan berkembang mitosis. Ada namanya pembelahan mitosis pertama, mitosis, dan mempunyai yang namanya menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosis primer ini bakalan berkembang lagi menjadi dua, disebut dengan meiosis, ya. Meiosis inilah disebut dengan spermatosit sekunder. Setelah yang namanya terjadi spermatosit sekunder, mendapat 2323, ya, ini kromosomnya berubah, mereka menjadi dua lagi, menjadi spermatid, ya. Spermatid ini belum mempunyai yang namanya ekor, ya, masih sperma muda. Nah, kalau sudah menjadi sperma dewasa, jadi spermatid ini bakalan berubah menjadi sperma dewasa. Nah, sperma dewasa inilah nanti bakalan sudah siap untuk membuahin. Ya, prosesnya ini terjadi di epididymis. Nah, ini epididymis dia bentuknya melingkar-lingkar, ya, melingkar-lingkar, disimpan di sini. Ini epididymis. Proses pembentukannya di sini, di testisnya, ya. Di sini nanti dia ukul-ukul juga, liku-liku, ya. Itulah dia. Lalu ada namanya oogenesis. Nah, oogenesis adalah tempat pembentukannya suatu ovum dalam tubuh betina, ya. Sel induknya itu disebut dengan oogonium. Nah, ini proses ini disebut dengan oogenesis, ya. Oogonium ini bakalan berkembang mitosis sama nih, mirip dengan prosesnya sama, namun ada sedikit berbeda di bagian akhirnya, ya. Dan mitosis berubah menjadi oosit primer. Kalau namanya sperma itu namanya spermatosit, ini namanya oosit, ya. Ada oosit primer, ada juga oosit sekunder. Nah, kalau untuk perhatikan waktu pembelahan pada meiosis pertama, ini ada oosit yang sekunder, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ya. Inilah yang membuat pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Sel yang dihasilkan laki-laki itu bisa banyak, berjuta-juta, bahkan sampai bermiliaran sel sperma yang bakalan bisa ditransferkan. Kalau misalnya yang namanya ovum itu cuma satu. Nah, dari mana kok bisa satu? Dari sini dia. Nah, jadi pembelahannya itu hanya bisa membuat satu ovum. Nah, selebihnya nanti bakalan mati, ya. Nah, jadi ovumnya ini apabila nih ovumnya sudah selesai, nah, dari sini nih, ini ovumnya. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai, ovumnya ini ovum bakalan keluar dari yang namanya ovarium. Keluarnya ovum dari ovarium disebut dengan ovulasi, ya. Nah, ini ovulasi, ini keluar dia disebut dengan ovulasi. Lalu tempat bekas dia si ovum ini ada, itu dia disebut dengan corpus luteum. Nah, jadi corpus luteum ini nanti bakalan diregenerasi untuk proses pembentukan ovum berikutnya, ya. Nah, jadi pembelahan ini kalau bisa ada besar dan kecil, di sini ada yang namanya pembelahan ataupun pembagian namanya plasma
itu cairan dalam sel. Jadi ada sebagian diambil plasmanya. Jadi di sini adalah plasma 2 kali lipat dibandingkan di sini. Jadi di sini nggak ada namanya plasma, sehingga ini bakal menjadi ovum yang akan siap untuk dibuahin. Ya, nah ini adalah sel telur nih. Nah, ini adalah proses sel telur. Ini adalah sel telurnya keluar dari ovarium. Oke. Nah, setelah keluar yang namanya ovum dari ovarium, kalau tidak dibuahin itu disebut dengan ada namanya fase menstruasi. Nah, tentunya fase menstruasi ini terjadi dalam sebulan sekali. Namun ada beberapa orang juga sebulan itu nggak menstruasi ya, dia menstruasinya di awal bulan depan ataupun di akhir di bulan yang sama. Jadi sebulan itu bisa sampai 2 kali menstruasi. Ada juga yang menstruasinya rutin setiap sebulan sekali, tergantung orangnya, tergantung hormonnya masing-masing ya. Nah, jadi pada siklus menstruasi ini terjadi ada namanya terjadi penebalan dalam dinding uterus ya. Nah, tentu saja hormon-hormon ini nanti bakalan berpengaruh dalam fasenya ya. Nah, jadi kalau misalnya ini ada namanya hari, nah ini siklus menstruasi, ada siklus ovarium, dan juga siklus hormon, ada gonadotropinnya juga, hormonnya juga. Jadi kalau misalnya semakin dia ke kanan itu berarti harinya nambah ya. Nah, jadi kalau misalnya ini udah ovumnya, kalau dalam fase menstruasi ini adalah dinding uterusnya. Awalnya menebal kan, ada yang nipis, habis itu agak sedikit menebal. Nah, pada saat ini fase menstruasi ini, folikelnya ini atau ovumnya ini juga bakalan berkembang ya. Berkembang sini, dan hormon-hormon estrogen akan mulai naik. Ya. Estrogen naik dan LH dan FSH-nya masih normal di sini. Nanti pada saat yang namanya fase proliferasi, fase proliferasi dindingnya bakal menebal terus, menebal. Nah, hormon-hormon LH, hormon FSH-nya juga naik. Estrogennya juga naik. Namun progesteron ini dia nggak terlalu aktif ya. Nah, nanti di fase sekretori, ovumnya ini sudah di sini, dan korpus ini bagian bagian ini tadi. Nah, bagian ini jadi berkorpus ya, berarti ovumnya sudah keluar. Korpusnya ini nanti siklus ovariumnya nanti bakalan mengecil lagi untuk menyiapkan proses polisi berikutnya. Uterus ini menebal. Di sini banyak jaringan-jaringan darah di sini. Aliran darah di sini banyak. Progesteronnya meningkat. Hormon progesteronnya meningkat, namun hormon LH sama FSH-nya menurun. Ya, di fase sekretori ini. Nah, fase estrogennya juga akan bakalan naik juga, teman nggak signifikan sebanyak progesteron. Nah, setelah sudah selesai di fase puncaknya, nah ini FSH-nya turun, yang lama makin turun, dan lain juga lama makin turun. Luluhlah yang namanya uterusnya itu, mengikislah uterusnya itu ya. Makanya namanya menstruasi itu sakit ya, sakit karena ada darah yang terkikis di situ, ada pembuluh darah yang rusak di situ, makanya dia ada sakit. Kok bisa sakit? Nah, karena darah yang keluar. Jadi antum kalau misalnya itu merasa sakit, terluka misalnya pisau, kenapa sakit? Karena ada pembuluh darah yang rusak. Namun kalau misalnya tidak ada pembuluh darah yang rusak, itu antum tidak merasakan sakit. Contoh, rambut antum, kalau rambut antum dipotong itu tidak merasakan sakit karena rambut itu tidak ada namanya pembuluh darah di sini, nggak ada pembuluh darahnya. Yang ada dalam pembuluh darah itu di bagian akarnya, akar kulit antum itu tempat lengketnya akar rambut. Terus kuku antum potong, itu nggak akan merasakan sakit karena tidak ada pembuluh darah situ. Terus antum kapalan, misalnya antum memakai sepatu terlalu sering kan, kapalan antum di jempol misalnya. Nah,
Kaplan itu kaplan itu kayak kulit mati yang bakal ada terus kalau tidak diobati. Kalau antum gunting dia, nah gunting ini itu bahkan tidak sakit karena tidak ada pembuluh darah situ. Namun kalau misalnya antum mengguntingnya terlalu dalam, itu bisa membuat pendarahan dan sakit. Nah, karena ada pembuluh darah yang pecah. Oke, begitulah seterusnya. Setelah ini namanya uterus meluruh, balik lagi ke fase menstruasi berikutnya, menindingnya menipis, lagi menebal, lagi menipis, lagi menebal, lagi itu begitulah. Kalau misalnya ovumnya sudah dibuahin, nah ovumnya sudah dibuahin, tentunya fase menstruasi bakalan terjadi lagi karena ovumnya itu sudah dibuahin, ya. Nah, setelah kita masuk ke bagian kehamilan. Nah, ini adalah ovarium, ini adalah ovum. Nah, ovum ini dibuahinnya di sini, ya. Nah, jadi sperma itu dia masuk ke dalam vagina, masuk ke dalam uterus dan bakal mencari-cari, nah, mencari yang namanya ovum. Setelah ovum masuk ke dalam, menemukan namanya ovum ini, ingat hanya ada satu sperma yang bisa masuk, ya, hanya ada satu sperma yang masuk. Gak bisa ada satu sel telur dibuahin dua sperma, nggak ada. Ini satu telur ada dua sperma masuk, nggak bisa. Yang bisa masuk itu hanya satu. Nah, setelah satu masuk, otomatis dinding ovum ini bakalan menebal sehingga sperma yang berada di luar nggak masuk dan bakalan mati. Jadi yang bisa sama itu hanya satu. Jadi sebenarnya kita ini diktadirkan Allah itu ada itu karena kita adalah sebagai pemenang. Kita saingan antum tuh banyak waktu mencari ovum nih, banyak saingan antum bermiliaran, ya, hanya satu yang menang, itulah antum yang sudah lahir ke bumi, itulah kita, ya. Jadi antum itu sebenarnya ditakdirkan untuk jadi pemenang, ya, jangan kalah dengan yang lain. Kalau yang lain bisa lebih baik, antum juga harus bisa lebih baik, ya. Jangan malas. Yang membuat kita berbeda dengan orang lain itu adalah sifat kita atau kebiasaan kita. Antum dengan orang pintar yang di kelas antum tuh sama-sama mempunyai dikasih Allah tuh sama-sama mempunyai waktu 24 jam, ya, sama-sama 24 jam. Tapi kenapa dia bisa lebih pintar? Kenapa antum bisa di bawah dia? Kenapa antum bisa lebih bodoh daripada dia? Kenapa? Karena kebiasaan. Orang-orang yang pintar itu bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Belajar dia. Kalau orang yang nggak belajar, memanfaatkan waktunya dengan hal yang main-main, bermalas-malasan dan lain sebagainya, itu membuat kalian itu berbeda. Itulah maunya Allah adil itu. Kita dikasih waktu 24 jam yang sama tapi hasilnya berbeda. Karena apa? Dari diri kita sendiri. Ya, jadi kalau misalnya antum kok bodoh kali ini segala macam, ya itu mungkin karena diri antum juga, gitu. Kebiasaan antum juga, antum salahkan juga diri antum. Kenapa antum seperti itu? Gitu. Apakah dari fasilitas? Banyak orang-orang kampung yang fasilitasnya sangat minim tapi bisa dia kuliah di luar negeri. Satu-satunya adalah dosen anak. Jadi dari kampung coba bisa didapat S2 di Perancis. Itu rata kawan antum, samanya antum sama satu kelas, tapi dia dapat di beasiswa di Madinah. Karena apa? Karena dia lebih belajar daripada antum, ya. Karena dia lebih belajar, dia mau berusaha lebih. Ya, kalau misalnya antum nggak mau berusaha lebih, ya gitu, itulah tidak akan bakal maju, ya, begitu aja. Nah, di sini ada namanya proses pembentukan zigot, permukaan zigot. Ada namanya morula, blastula, dan gastrula. Nah, jadi ada namanya morula, ini adalah pengembangan pembelahan di zigot. Ini zigot namanya yang sudah dibentuk nih. Proses masuknya atau peleburannya sperma ke dalam ovum disebut dengan fertilisasi, ya. Jadi kalau sperma itu sudah masuk, sperma itu bakal melebur, itu disebut dengan fertilisasi, ya. Nah, jadi
Setelah namanya fertilisasi, zigot ini berkembang menjadi morula. Nah, morula ini adalah perkembangan, pembelahan, belah, sehingga menjadi tahap blastula. Nah, pada tahap blastula ini adalah dia merekat di bagian uterus, dia nempel di sini, di blastulanya. Nah, setelah namanya blastula terjadi namanya gastrula, proses gastrulasi. Nah, proses gastrulasi ini adalah pembentukan lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Disinilah baru namanya bentuk si bayi ya. Bentuk namanya organogenesis. Organ itu artinya adalah organ dalam, genesis pembentukan, berarti proses pembentukan organ dalam. Setelah ginjal, darah, limfa, dan lain sebagainya untuk membentuk yang namanya embrio. Nah, embrio ini mempunyai berbagai macam mendapatkan nutrisi dari endometrium melalui plasenta. Nah, plasenta itu adalah cairan dalam tubuh. Cairan itu dimasukkan ke dalam tali pusat. Nah, tali pusat inilah jadi sumber yang namanya makanan. Masya Allah. Itulah alam rahim ya. Kita nggak bisa tahu kuasa Allah semuanya. Dalam perut aja nanti dapat rezeki, keluar nanti dapat rezeki juga. Jadi nggak akan putus rezeki kita sampai kita meninggal. Nah, jadi ini adalah proses kelahiran ya. Jadi kelahiran itu berlangsung selama 9 bulan 10 hari. Bisa lebih, bisa kurang dari ini. Ya. Jadi kalau misalnya bayinya sudah ready untuk keluar, nanti kepalanya ini awalnya di atas, kepalanya ini bakal ke bawah. Ya. Nah, jadi ke bawah nanti bakal keluar dari sini nanti, dan inilah uterus tadi yang awalnya sekecil segini bisa besar dia seperti ini. Itu namanya elastisnya si uterus ya. Jadi makanya kalau misalnya mama itu kalau habis melahirkan perutnya meler karena uterusnya itu masih mengembang. Nanti lama-lama kalau udah keluar anaknya dikasih yang namanya gurita, itu bakalan kempes lagi. Nah, dalam waktu beberapa bulan ya. Setelah keluar, ini bayinya keluar, otomatis vaginanya juga melebar dan menyisakan yang namanya uterus placenta, nanti tali pusatnya. Nanti bakalan ditarik ini. Kalau ditarik, keluarlah hari-harinya. Ini afwan ya, ada pengerjaan masjid jadi agak sedikit bising. Nah, setelah sebelum bayi akan keluar, air susu ibu itu juga nanti bakalan mulai terreproduksi ya. Nah, adanya kelenjar susu itu dipengaruhi oleh namanya hormon estrogen dan progesteron. Nah, juga dirangsang juga oleh namanya si bayi. Nah, jadi kalau misalnya bayinya ini tidak nyusu, susah juga ASINY-nya keluar. Jadi harus dibiasakan untuk menyusui sehingga ASINY-nya itu dapat dikeluarkan terus oleh si ibu ya. Manfaat ASI banyak ya. Terlanjut aja. Nah, penyakit dan reproduksi ini tentunya ada banyak ya. Satunya adalah endometriosis, yaitu akibat gangguan akibat jaringan endometrium di luar rahim. Kelainan ini merupakan tumbuhnya jaringan endometrium ovarium. Nah, ini menyebabkan sakit pada menstruasi. Impotensi juga tidak bisa mempertahankan ereksi. Nah, gangguan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Contohnya adalah gangguan produksi hormon dan penyakit diabetes, kecanduan alkohol, dan sistem yang lainnya ya. Ada namanya meningitis, ada namanya HIV/AIDS. Itu semua bisa ditularkan oleh namanya cairan tubuh ya. Kanker serviks, nah ini juga bisa menyebabkan penyakit, tapi bisa diangkat itu kanker serviks ya. Tapi rahimnya diangkat semua rahimnya. Kalau misalnya diangkat rahim nggak bisa punya anak tuh.
manusianya hidup, sadis itu hidup, cuma nggak bisa punya anak gitu. Ada juga namanya reproduksi tumbuhan. Reproduksi tumbuhan itu ada vegetatif, ada juga disebut dengan generatif. Vegetatif itu adalah proses pertumbuhan yang menyebabkan hidup tanpa adanya peluburan. Nah, tanpa ada nama fertilisasi, ya. Nah, fertilisasi alami. Contohnya adalah contoh dari reproduksi vegetatif alami adalah kayak umbi-umbian, ya, jahe-jahean, pisang, nah, bawang-bawangan itu dia bisa bertumbuh banyak tanpa ada namanya proses peleburan antara sel sperma sama sel ovum pada tumbuhan. Itu disebut vegetatif alami, ya. Ada juga dengan reproduksi buatan, vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan itu adalah seperti kayak cangkok, steak, ya. Disebut dengan namanya vegetatif buatan. Nah, kalau misalnya ada reproduksi secara generatif, itu adalah adanya peleburan antara sperma jantan dan sperma jantan dan ovum, ya. Nah, saya bilang kemarin kalau salah itu udah ada bahas tuh, ya. Ada namanya ovariumnya, ada namanya mahkotanya, itu tempat spermanya, kepala sarinya, benang sarinya. Nah, ini disebut dengan polinasi atau pollination. Pollination ini adalah proses menyatunya antara polen dari kepala putik, dari kepala sarif menuju ke kepala putik. Nah, masuknya lah dia. Polinasi itu dia dari mana dia bisa ada? Kok bisa dia terpolinasi? Itu banyak faktornya. Bisa dari namanya hewan, serangga yang hinggap ke bunga, ngambil nektarnya. Jadi serbuknya itu nanti bakalan lengket di badannya, jadi badannya ke bunga-bunga lain. Jadi bisa kawin dari sel spermanya atau ke ovum, ya. Jadi itulah disebut dengan simbiosis mutualisme. Si bunga bisa berkembang biak, si serangga bisa dapat madu dari itu, ya. Makanya kalau misalnya bunga itu dia berwarna cerah, warna menarik. Karena apa? Karena untuk menarik si serangga, ya. Bunga hitam jarang. Bunga hitam paling bunga apa tuh? Bunga bangkai. Walaupun dia nggak menarik dari segi warna, tapi dia bisa menarik dari segi bau. Nah, jadi baunya itu agak sedikit menyengat. Walaupun nggak terasa kali oleh manusia, tapi terasa oleh namanya serangga. Serangga itu penciumannya kan tinggi tuh. Jadi bisa melakukan namanya polinasi, ya. Nah, setelah yang namanya polinasi terjadi namanya pembuahan atau disebut fertilisasi. Nah, ini adalah fertilisasinya, kurang lebih sama dengan kita. Inilah sel tabungnya itu. Ini si sperma jalan, sel tabung ini jalan, masuk kemari. Inilah tempat si ovumnya itu tadi. Inilah berkembang biak, inilah termasuk yang namanya biji tadi. Dari biji inilah tadi berkembang menjadi buah. Nah, jadi kan mau misalnya makan buah rambutan, buah mangga, kueni, dan lain sebagainya, itu adalah hasil pembuahan dari si fertilisasi antara si sperma dan si ovumnya. Nah, bijinya itulah nanti bakalan bisa tumbuh pohon baru, ya. Nah, kita masuk ke bagian ini, ya, tatanan tubuh. Ini masalah satu nanti masuk ke ujian juga, ya. Kalau nggak salah kita masih masuk itu
Selasa depan insya Allah. Bentar ya. SMA mana SMA? Nanti mulai ujian tanggal 4 Juni. Tanggal 4 Juni. Juni berarti kita masih masuk di hari Selasanya ya. Selasa tanggal 1 hari Pancasila. Itu libur apa enggak nih? Oh ya. Kita bisa masuk ya. Jadi untuk kalau misalnya kita pun nanti nggak masuk, antum baca-baca di bagian yang namanya proses imunisasi ya. Tangan tubuh ini tentang antibody ya, membaca-baca tentang antibody dan proses kekebalan tubuh ya. Itu aja. Jadi kalau misalnya kita sempat minggu depan kita nanti bakal jelasin. Kalau nggak sempat ya antum baca-baca di rumah ya. Jazakallahu khairan. Oke, baik itu aja tuh hari ini. Semoga ilmu anda bermanfaat ya. Ini terakhir. Jadi anda harap kalau misalnya kita nggak sempat masuk minggu depan untuk baca sendiri di rumah ya, cara mandiri nanti insya Allah dikasih jalan. Jazakallahu khairan buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.